bencana seperti itu. Yang kedua ada tentukan titik kumpul. Nah, tentukan titik kumpul ini nanti misalnya titik kumpulnya ada di depan lapangan itu ya. Jadi nanti kalau sudah terjadi bencana langsung saja ya lari ke titik kumpul tersebut. Yang kedua ada simulasi rutin untuk bergerak cepat. Biasanya dari desa itu ada simulasi rutin untuk persiapan bencana seperti itu. Berikutnya ada siapkan peta evakuasi. Nah, nanti biasanya di simulasi itu ada yang saya dijelaskan di mana tempat evakuasinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada latih, tiarap, lindungi, dan pegang. Apa sih itu latih, tiarap, lindungi, dan pegang? Yang pertama latih tiarap yaitu posisi berlutut. Tahu kan semuanya? Tahu. Ya, nanti yang pertama itu langsung jatuhkan diri ke lantai, posisi berlutut. Jadi nanti posisi tubuhnya kita jadi seimbang gitu. Yang kedua lindungi. Nanti jika ada gempa bisa lindungi diri di bawah meja atau kalau ada di luar ruangan itu pergi ke lapangan yang tidak ada pohonan gitu. Yang ketiga adalah pegang. Nanti jika ada di bawah meja bisa memegang kaki mejanya tersebut agar tidak tergoncang oleh gempa buminya seperti itu. Kalau ada di luar ruangan biasanya duduk dan pegang tanah, pegang buminya. Ya, gitu. Selanjutnya ada siapkan alat keselamatan atau P3K. Untuk siapkan alat keselamatan P3K tersebut bisa ada air, makanan, senter, fluid, masker, dan dokumen-dokumen penting serta uang tunai. Itu nanti saya jelaskan ability-nya di berikutnya. Selanjutnya ada siapkan rumah tahan gempa. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian mau buat rumah ya, bilang ke arsiteknya untuk buat rumah yang tahan gempa. Nanti arsiteknya sudah tahu. Yang selanjutnya emergency kit. Nah, emergency kit tersebut ada pada tas emergensinya. Nah, untuk ibu hamil tersebut nanti juga jangan lupa siapkan alat untuk persalinan ya. Yang pertama itu ada air. Yang kedua ada makanan. Yang ketiga ada senter. Nanti kan kalau sebelum gempa bumi biasanya listrik kan nggak ada ya. Jadi untuk alat penerang. Ada juga P3K. Biasanya bapak dan ibu yang punya penyakit kayak diabetes, hipertensi, itu bisa bawa obat-obatannya seperti itu. Selanjutnya ada fluid. Nah, kalau fluid tersebut nanti kalau bapak dan ibu sekalian berada di tempat yang jauh atau berada di dalam rumah atau juga itu nanti bisa menggunakan fluid. Kan suaranya ini udah untuk menghemat suara, jadi bisa menggunakan fluid tersebut. Itu. Selanjutnya ada masker. Berikutnya ada dokumen penting. Dokumen penting seperti sertifikat tanah, terus ijazah. Ya, ijazah. Ya. Untuk berikutnya adalah uang tunai. Perhiasan juga ya, Mbak? Ya, bisa dibawa juga. Nah, selanjutnya saat bencana terjadi. Nah, saat bencana terjadi, bencana gempa bumi, yang pertama lindungi diri di bawah meja. Yang sudah saya tadi jelaskan, langsung cari meja ya, duduk di bawah meja. Yang kedua lindungi kepala. Sebisa mungkin kepala dan kaki itu dilindungi ya. Yang ketiga ada gunakan tangga. Nah, gunakan tangga tersebut biasanya itu berada di ruangan. Nah, ruangan itu harus punya tangga darurat. Nanti kita bisa lihat tangga darurat tersebut. Itu. Selanjutnya ada jauhi bangunan dan tiang. Jadi nanti sebisa mungkin dan secepat mungkin kita lari ke lapangan atau sawah yang tidak ada pepohonan. Itu. Selanjutnya yang terakhir adalah cari tempat aman. Nah, kembali lagi yang kayak tadi, kita kumpul di titik kumpul tersebut atau kumpul di yang tidak ada pepohonan atau yang punya listrik atau lapangan. Berikutnya ada pasca bencana. Pasca bencana yang pertama waspadai gempa susulan. Biasanya setelah pasca bencana gempa bumi, biasanya ada gempa susulan. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di tempat evakuasi. Yang kedua
bangunan dan tebing. Intinya tetap di tempat evakuasi. Selanjutnya, pastikan bangunan aman. Kalau sudah ada di tempat evakuasi, pastikan aman ya, jadi tetap di sana. Yang kelima, yang terakhir, ikuti info resmi dan hindari hoax. Biasanya kalau sudah ada bencana